Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah tetap sehat dan semangat belajar ya. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2, mukjizat dan kejadian luar biasa. Anak-anak, mungkin kita pernah mendengar pembicaraan seseorang yang menyebut hal-hal luar biasa yang dialami oleh manusia, baik peristiwa yang dialami oleh para nabi maupun manusia biasa. Misalnya, kejadian yang dialami Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj, atau kejadian orang yang selamat dari bencana tsunami. Dua contoh kejadian ini memang di luar nalar manusia. Nabi Muhammad SAW dapat melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Sidratul Muntaha di langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam. Kemudian seseorang bisa selamat dari kuatnya hempasan ombak tsunami yang meluluh lantakkan bangunan. Semua ini sebenarnya merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia terpilih. Dalam agama Islam, kejadian-kejadian di luar nalar ini dikenal dengan mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Pertama, kita akan membahas tentang mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul Allah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Mukjizat ini datangnya secara tiba-tiba. Biasanya diberikan pada waktu kondisi seorang Rasul Allah dalam keadaan sangat terjepit oleh musuh. Ayat Al-Quran yang membahas tentang mukjizat salah satunya adalah surat Asy-Syu'ara ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan faddalat a'naquhum laha khadi'in. Yang artinya, jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Jadi anak-anak, mukjizat ini khusus diberikan kepada nabi dan rasul ya, bukan kepada manusia biasa. Menurut sifatnya, mukjizat dibagi menjadi dua, yaitu mukjizat hisyah atau kauniyah dan mukjizat maknawiyah atau akliyah. Mukjizat hisyah atau mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan juga dipegang. Mukjizat ini ditujukan kepada orang biasa yang kurang mampu menggunakan akal pikiran secara baik. Salah satu contohnya adalah mukjizat dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau membuat perahu untuk menghadapi banjir yang pada waktu itu tidak pernah dilakukan orang dan mustahil dapat dilakukan oleh orang biasa. Setelah perahu selesai dibuat, ternyata banjir datang dan sumber airnya datang dari tiap-tiap rumah penduduk yang kafir. Akhirnya semua penduduk kafir tenggelam sedangkan Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya selamat. Berikutnya adalah mukjizat maknawiyah atau mukjizat akliyah. Mukjizat ini adalah mukjizat yang tidak dapat dilihat, didengar, dirasakan, dicium, dan dipegang. Mukjizat ini hanya dapat dipahami atau dimengerti oleh orang-orang yang berpikiran sehat, berbudi luhur, dan berperasaan halus. Salah satu contoh dari mukjizat maknawiyah ini adalah mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Tidak semua orang mau menerima petunjuk Al-Quran. Hanya orang yang sehat, berbudi luhur, dan berperasaan halus yang sanggup menerima Al-Quran dengan senang hati. Al-Quran sendiri memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya adalah dalam tata bahasa atau balaghah. Tidak ada seorang pun yang mampu menyusun atau merangkai kata-kata seperti Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Selanjutnya kita akan membahas contoh mukjizat yang dimiliki oleh beberapa nabi dan rasul. Yang pertama adalah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mukjizat yaitu tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jika orang biasa dibakar dalam kobaran api yang suhunya 170 derajat Celcius, tentunya akan hangus terbakar dalam sekejap. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar sedikit pun, bahkan api terasa dingin oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya, kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Jadi anak-anak, pada kondisi yang seperti ini yang akan dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya berserah diri kepada Allah. Beliau pasrah dan hanya meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yaitu tidak terbakar. Kedua adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada Bani Israel agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya ini ditentang oleh seorang raja yang kejam dan durhaka kepada Allah yang bernama Fir'aun. Untuk menghadapi Raja Fir'aun yang zalim ini, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan dua macam mukjizat, yaitu yang pertama tongkat yang dapat berubah menjadi ular, dan yang kedua cahaya terang dari kedua tangannya. Dua mukjizat ini diterima oleh Nabi Musa alaihissalam saat berada di lembah suci bernama Tua. Lembah suci Tua ini juga disebut dengan Bukit Tursina. Dua mukjizat Nabi Musa ini diceritakan dalam Al-Quran pada surat Toha ayat 17 sampai dengan 23. Raja Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Para tukang sihir ini melemparkan tongkat-tongkat yang ada di tangan mereka, kemudian tongkat itu menjelma menjadi ular-ular yang siap menyerang Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat yang biasanya digunakan untuk menggembala kambingnya. Tongkat itu kemudian berubah menjadi ular yang besar dan menelan habis semua ular para tukang sihir tersebut. Yang ketiga adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad mempunyai banyak sekali mukjizat, baik yang berupa sabda atau perkataan maupun perbuatan. Mukjizat yang berupa sabda ini maksudnya adalah Rasulullah SAW menceritakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sesudah beliau wafat. Mukjizat Rasulullah yang berupa sabda diantaranya yang pertama, hancurnya kerajaan Romawi. Hal ini ada dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2888. Yang kedua, lamanya jabatan khalifah sesudah beliau wafat. Hal ini ada pada hadis riwayat Tirmidzi nomor 2152. Ternyata sabda Rasulullah ini menjadi kenyataan bahwa pemerintahan Khalifah Abu Bakar sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu berdirilah dinasti Umayyah, kemudian disusul dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, akan dibukanya negara Mesir. Hal ini ada pada hadis riwayat Muslim nomor 4615. Sabda Nabi ini menjadi kenyataan pada waktu pemerintahan Umar bin Khattab, negara Mesir dapat ditaklukkan kaum muslimin dan berada di bawah kekuasaan Islam. Berikutnya adalah mukjizat Rasulullah SAW yang berupa perbuatan. Contohnya, yang pertama, Rasulullah SAW membelah bulan. Hal ini diceritakan pada hadis riwayat Bukhari nomor 3579. Kemudian tentang terbenamnya kaki kuda Suraqah saat mengejar Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid dari Gua Sur menuju Madinah, beliau dikejar Suraqah bin Malik. Setiap kali Suraqah telah dekat, beliau berdoa sebagai berikut. Allahumma akfini bima syi'ta, yang artinya, ya Allah selamatkanlah aku dengan cara yang engkau kehendaki. Saat itu juga Suraqah terjatuh bersama kudanya. Setelah terjatuh ketiga kalinya, akhirnya Suraqah meminta maaf dan berjanji untuk tidak menceritakan peristiwa ini kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW memaafkan Suraqah. Kemudian Suraqah pun pulang. Saat ditanya tentang usahanya untuk menangkap dan membunuh Nabi Muhammad SAW, Suraqah menjawab bahwa Muhammad tidak ada di sana. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW memerah susu kambing Ummu Ma'bad. Dalam perjalanan ke Madinah, Nabi singgah di rumah atau perkemahan milik Ummu Ma'bad. Saat itu Nabi Muhammad memerah susu kambing milik Ummu Ma'bad yang kambingnya itu kurus dan sakit. Namun ternyata kambing ini dapat mengeluarkan air susu beberapa gelas untuk diminum Abu Bakar, Amir, Abdullah, dan beliau sendiri. Kemudian Rasulullah juga memerah lagi satu gelas untuk persediaan Abu Ma'bad. Antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Sebagai mukjizat terbesar, Al-Quran tetap terjaga keasliannya sejak dahulu sampai dengan sekarang, bahkan sampai dengan akhir zaman.
Selain mukjizat, kejadian luar biasa lainnya adalah karomah. Karomah menurut bahasa berarti kemuliaan, keluhuran, dan anugerah. Sedangkan menurut ulama sufi, karomah berarti keadaan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para walinya. Wali merupakan orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Saat itu beliau membuat Masjid Agung Demak Bintoro. Untuk tiang utamanya yang 4 atau soko guru, ini terdiri atas potongan-potongan kayu kecil yang kemudian ditumpuk-tumpuk tanpa menggunakan lem perekat. Namun akhirnya bisa menjadi tiang masjid yang besar dan kokoh berkat karomahnya. Selanjutnya adalah maunah. Maunah berarti pertolongan. Maunah ini diberikan oleh Allah kepada siapapun yang ia kendaki, baik nabi, wali, maupun manusia biasa. Maunah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal sehat melebihi kemampuannya. Contohnya, seseorang yang terkurung dalam rumah yang terbakar hebat. Secara akal sehat, orang itu tidak akan selamat. Namun karena maunah atau pertolongan Allah, orang itu selamat. Selanjutnya adalah irhas. Irhas ialah kejadian luar biasa yang ada pada diri calon nabi atau rasul ketika masih kecil. Contohnya pada saat masih bayi, Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara kepada orang-orang yang melecehkan ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyelamatkan bayi Musa yang dibuang oleh ibunya untuk menghindari Fir'aun di sungai Nil. Kemudian ditemukanlah oleh istri Fir'aun. Nabi Muhammad SAW pada usia beliau yang 4 tahun, dadanya dibelah oleh 2 malaikat untuk dibersihkan hatinya dari dosa-dosa. Anak-anak, pada dasarnya mukjizat, karomah, maunah, dan irhas ini adalah sama, yaitu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Perbedaannya hanya terletak kepada siapa yang menerima. Mukjizat hanya diberikan kepada nabi dan rasul, karomah dianugerahkan kepada wali, maunah diberikan kepada orang yang mukmin, irhas dianugerahkan kepada calon nabi atau rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat, karomah, maunah, dan irhas mengandung hikmah. Yang pertama, hikmah dari mukjizat yaitu melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah. Yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat juga membuktikan kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajarannya. Untuk hikmah dari karomah, maunah, dan irhas diantaranya adalah mempertebal iman kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak takut akan kesulitan, karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, anak-anak, itulah kejadian-kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihan. Semoga dengan mengetahui hal ini, mempelajari ini, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sekian untuk materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dari Bu Nova kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.